Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Andi Reza. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, Beb. Dari tim ABS ya teman-teman ya. Oke Mas, mungkin ini konten terakhir ya Mas. Nanti besok kita ketemu di lapangan saja. Karena berhubung sudah malam ya, kayak nakama tetangga ya Mas ya. Iya. Terakhir ini nggak jadi jalan konsernya Mas. Nanti jalan konsernya di lapangan saja. Sekarang yang lagi pada kebingungan nih Mas. Betina fighter yang tidak memiliki kawan, cuek, jadinya rapat. Versi Mas Reza sendiri seperti apa? Kalau versi saya ya Mas, molah betina. Dari bahan betina itu kan kita ngincernya ke durasi ya Mas. Ya pasti. Yang fighter banget atau? Ya, kita ke arah faktor banget ya, karena kita tujuannya kan biar dia emosinya naik, birahinya naik, nanti baru kita kacorkan. Caranya seperti apa? Kita sih pakai treatment rendeng Mas kalau betina. Koloni beda sangkar. Ya, koloni beda sangkar, tapi kita tetap saya rendeng hariannya. Itu nanti ketika burung udah cuek di rendengan, walaupun burung itu masih dikatakanlah bahan ya Mas ya, Iya bahan. itu pasti ada bedanya nanti di rendengan Mas. Bedanya itu tolak ukurnya gimana Mas? Bedanya itu burung lebih ke cuek untuk bunyi, jadi nggak mikir kanan kirinya, nggak mikir tempat di mana dia ditaruh, itu udah cuek lah Mas. Itu bunyinya itu ciri-cirinya itu sardot atau memang faktor banget, apa memang nada kering atau memang gacor? Lebih ke arah gacor. Gacor ya Mas? Pasti ada enggaknya juga sih ya? Iya pasti, kalau betina pasti Mas. Itu dalam rendangan tersebut itu betina-betina semua apa memang ditaruh jantan nggak masalah Mas? Kalau saya sendiri betina semua. Wajib Mas? Wajib, karena kalau lihat jantan bukan jadi malah rusak Mas. Nanti larinya birahinya Birahi kawin, bukan birahi ibunya Mas ya? Lebih tepatnya seperti itu ya Mas ya? Itu minimal berapa kandang Mas untuk sistem tampil tersebut? Kalau saya sendiri kebetulan kan banyak ya burung-burung titipan juga ya Mas ya. Kalau di saya ada 8 lah Mas, 8 koloni, 8 rendengan. 8 rendengan. Nah ini kan Mas Reza sendiri kan banyak burungnya. Ini buat teman-teman nih, buat subscriber saya, buat pemula itu minimal berapa kandang Mas? Apakah 2, apakah 3, atau 4? Kan kita sendiri kan tidak bisa melihat fakta lapangannya Mas ya. Ada kontrakan ya, mohon maaf, ruangannya sedikit ya kan, rumahnya kecil ya, seperti rumah saya. Itu minimal berapa ekor Mas? Kalau bicara minim paling kita 3 ekor lah Mas. 3 ekor ya? Player di tengah? Player itu kita posisikan di birahinya dulu Mas. Kalau misalnya bahan-bahan banget kita taruh di pinggir dulu. Nanti kalau mulai udah ada perubahan, makin enak, coba kita main di tengah Mas. Burung pas posisi di tengah, mau bunyi nggak kayak pas posisi di pinggir gitu loh Mas. Jadi lihat pengondisian dulu Mas ya? Iya, nah, itu Mas Reza sendiri itu mulai dari bahan mentah itu wajib gacor apa memang dari basicnya itu apa namanya ya, asal bunyi? Kalau saya, kalau pemilihan bahan betina ya Mas, itu dari bahan mentah Mas ya? Itu kita kan lihat durasi kan ya? Durasi minimal berapa Mas? Kalau saya ngambil bahan betina itu 1 menit minim-minimnya buat molah ke gacor. Karena mungkin bisa terjadi nih, yang biasa terjadi nih seperti saya itu biasanya kepangkas Mas. Biasanya kepangkas bisa terjadi 40, 30, tapi cuma jedanya rapet ya Mas. Jedanya rapet. Walaupun dengan seiring berjalannya waktu bisa maksimal. Bisa maksimal lagi, top performa lagi. Oke Mas, lanjutkan Mas, seperti apa Mas? Jadi kalau saya itu buat betina gacor ya Mas, lebih ke arah gacor itu kita pakai sistem rendeng. Jadi hariannya itu tetap direndeng, tapi kita memaksimalkan rendengan itu ketika burung kita taruh di pinggir, kan dari bahan kita taruh pinggir dulu Mas. Nanti baru kita treatment di tengah. Supaya kita biasakan nanti di lapangan juga sih Mas ikutnya Mas. Kalau di tengah udah bunyi, udah enak, udah gacor, coba kita bawa ke lapangan, tapi
dengan syarat itu kalau saya sendiri treatment saya Ya, sendiri versi paling Mas Reza. versi saya ketika burung mau tak kasih mau jalan ke lapangan itu biasanya mau berangkat tak kasih paut mas. Dibantai atau akur? Ya paling ke pantai-pantai biasa lah. Ya, bantai-bantai itu wajib dibantai ya Mas? Iya, kalau betina emang kayak gitu mas. Kalau misalnya birahinya naik, emosinya kurang, dia pasti ngejar. Tujuannya buat naikin emosi ya Mas? Iya, biar emosinya seimbang sama birahinya. Nanti larinya kebunyi teman-teman. Iya. Terus lanjutkan Mas. Kalau udah di lapangan, nanti kita tinggal copot aja pautnya, kita kerodongnya kita buka sleting, tetap kita jauh juga dari apa ya, pedok teman-teman lah. Soalnya kan yang pertama kita bawa bahan ya mas, yang kedua kita arahnya kan biar burung bunyi di lapangan, cuek di lapangan. Jadi nanti kalau kita udah copot, respon burung itu kayak apa, kita tetap pantau perkembangannya mas. Seandainya burung tersebut gacor, terus keluar durasi, jatahnya rapat, langkah selanjutnya gimana mas? Paling kita nggak ambisi buat ngantang dulu sih ya mas, nggak. Paling kita taruh pinggiran di pedok sampai bener-bener burung itu terbiasa seperti itu mas. Nanti kita baru naikin. Main pinggir mas ya? Nah, dalam proses tersebut mas, proses awal nih ya, pakannya kenceng atau polos mas? Khusus nih buat kacoran ya mas, betina kacor itu kalau saya lihat birahinya dulu mas. Kalau misalnya mentah-mentah banget ya kak, tak pakan kenceng. Tapi kalau udah hampir enak ataupun setengah kopling lah kalau saya bilang itu paling nggak polos. Jadi setelah di pedok udah gacor, di pinggiran udah jalan lapang, langkah selanjutnya apakah betina tersebut dikawin atau gimana mas? Kalau versi saya jangan dikawin dulu mas. Takutnya malah burung ke arah sardot. Malah nggak enak mas, mainan burung sardot itu kayak gimana sih ya, kurang sedap. Burung tidur cuma goyang ekor. Kurang greget ya mas? Iya, nggak ada durasi sama emosi yang keluar pas membawa lagunya. Jadi tolak ukur Mas Reza sendiri ketika betina tersebut sudah saatnya dikasih pasangan itu nunggu berapa? Nunggu seperti apa pengondisiannya? Paling pengondisiannya kalau burung, kalau saya sih betina jarang tak kasih pasangan jantan ya mas. Kecuali emang burung-burung udah top perform lah, dalam arti itu. Artinya konslet? Ya, kalau bicara konslet, kalau bicara gimana ya, rezeki lah ya nanti, kalau itu. Nanti ada kontennya mas ya? Iya. Nanti ada kontennya untuk betina konslet, yang ini bahas dulu yang gacoran dulu. Gacor, ya. Kita kalau gacor itu malah saya pakai tetap sistem rendengan, mau berangkat tak kasih paut. Tujuannya biar emosinya di lapangan naik. Nanti pas ketemu settingannya di lapangan kan kita enak. Jadi si burung itu mintanya gimana, gitu loh mas. Kita cari mintanya burung, jangan burung yang nurutin kemauan kita. Contoh ini burung mintanya sebelum naik itu disemprot, kan kadang ada seperti itu. Ada juga burung sebelum naik dicas dulu emosinya. Iya. Ada kan. Nah mas Reza sendiri versinya gimana mas? Kalau saya sih versinya cuma itu mas. Kalau misalnya burung kurang enak ya mas, kurang greget, itu kita tetap tempel dulu sama betina yang lain, karakter yang lain. Jadi kalau kurang greget di lapangan, paling itu doang treatmentnya. Pemberian jagungnya atau kangkungnya pas di lapangan atau di rumah mas? Kalau saya jagung mas, jagung itu di lapangan. Kalau harian di rumah tanpa EF. Tanpa EF mas. Untuk penjemurannya, untuk pemandiannya, untuk penggunanya seperti apa mas? Kalau mandi pagi biasa ya mas ya. Kalau penjemuran, kalau gacoran itu saya jam setengah maksimal itu mas. Itu penjemuran? Iya. Sama rendengannya tadi? Sama rendengannya. Terus nanti sistem embun kita kayak saya sendiri kan burung di rumah, di luar semua mas, di luar rumah semua. Jadi nggak perlu repot buat ngembun. Setelah dijemur, setelah jemur nih 1,5 jam nih, langkah selanjutnya gimana? Angin-anginin mas, sampai burung itu nyaman. Sama rendengannya atau disendirikan? Enggak, sendiri dulu, coba kayak apa. Kan kita
hariannya itu kita pantau ke perkembangannya mas. Hmm. Jadi nggak bisa kita tetap spekulasi ini burung udah enak di rumah, ini burung gimana, itu nggak bisa. Enak di rumah belum tentu enak di lapangan. Jam terbang juga ya mas. Iya. Nah seperti ini mas, pada kasus terjadi di fakta lapangannya mas. Ketika betina rendengan setelah dijemur lalu diangin-anginkan lalu dipisahkan, emang itu burung gacor. Nah gacor tersebut biasanya bertahan setengah jam sampai 1 jam. Nanti lama-kelamaan biasanya larinya ke sardut mas. Untuk mas Reza sendiri gimana mas? Ketika burung tersebut diangin-anginkan, disendirikan gacor nih ya. Setelah gacor kan burung sangin kena angin, sangin nyamannya kan biasanya tidur mas. Kalau saya lebih dominan molah betina itu gimana ya, kita lihat takaran birahi sama emosinya mas. Jadi kalau misalnya dari rumah, contoh dari rumah udah enak nih, nanti di lapangan biasanya kan betina 0 birahi. Kalau kita main betina itu dari rumah 0 birahi. Nastar ya mas. Tujuannya biar di lapangan walaupun nggak di kandang pasti betina naik birahi. Tinggal kita lihat wajah-wajah baru, lihat suara-suara baru, lihat suara burung kacer, murai dan lain sebagainya, itu salah satu menaikkan emosi dan birahinya. Iya. Saya biasa bikin konten itu betina itu birahinya itu setiap jam itu naik. Mengapa betina itu sering saya itu mainnya semprot, entah itu versi Mas Reza itu mungkin beda. Nah yang jadi masalahnya seperti ini, setelah diangin-anginkan itu berapa jam baru dimasukkan ke dalam? Kalau saya nggak lama sih mas, paling mentok itu 45 menit kita Langsung masukin, kita gabungin ke rendengan, terus treatment mandi khusus ya mas buat betina nih. Kadang kan ada orang yang ketinggian birahi, itu kan kalau versi saya betina itu wajib mandi. Jadi pagi, siang, sore kalau bisa sampai 5 kali. Sampai bisa 5 kali maksimalnya mandi. Tujuannya karena itu birahi itu betina cepat, itu rentan buat birahinya. Cepet nanti. Walaupun ada beberapa betinanya susah birahi mas. Iya banyak. Tapi dalam angka yang gampang birahi dan susah birahi itu, yang gampang birahi 80%, yang 20% itu yang susah birahi. Jadi kita menanggulanginya apa salahnya ya mas? Kalau kita benar-benar betinanya itu gampang birahi, ya wajib mandi. Wajib mandi. Yang penting tetap nikmati prosesnya, jangan ambisi, tetap ngopi dan jangan lupa bahagia beb. Mandi malam perlu nggak mas? Kalau betina gacor perlu mandi malam. Karena gimana ya mas, naik turunnya birahi tetap kita pantau yang jelas. Buat top performnya di lapangan kan kita sendiri yang tahu mas, nggak mungkin kan orang lain. Ya, kita bukan dukun ya mas. Iya. Kita cuma edukasi, kita bukan dukun. Kadang ada burung yang over birahi banget. Ya memang karakter burung itu memang beda-beda ya mas. Jadi kita itu cuma memberikan treatment seperti apa gambaran burung teman-teman. Makanya kalau melihat konten itu jangan setengah-setengah. Iya, kalau yang udah naik birahi sampai bener-bener ditimun, di apa itu nggak mempan, kawinin dulu mas, di restar, buang telur dulu. Restar dulu. Nanti ada kontennya juga mas. Nanti Mas Reza buatin konten untuk burung yang buang telur juga nanti ya. Siap mas. Jadi finishing nih ya mas, finishing nih kutipan terakhir mas. Ketika burung tersebut sudah maksimal, sudah katakanlah menjuarai ya mas. Alangkah baiknya itu langkah selanjutnya diapain mas? Dijual mas. Jadi cuan dia. Kalau burung itu kita kan hobi yang membawa rezeki ya mas. Ya hobi yang membuat buat ganti pakan. Iya. Kalau top performnya udah maksimal di lapangan, terus ada yang nawar ya kita jual. Kita pola lagi yang bahan-bahan. Tetap semangat ya mas. Iya, yang penting tetap nikmati prosesnya, jangan ambisi dan jangan lupa bahagia. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih sudah menonton video ini. Salam mendengar bro, see you. Mantap.